Beberapa pemain jempolan harus rela kehilangan kesempatan untuk bermain karena kurangnya kepercayaan dari sang pelatih. Keputusan ini menuai berbagai kecaman dan kritik dari banyak pihak. Padahal masing-masing dari mereka punya kualitas yang mumpuni yang bisa diandalkan dalam starting lineup. Cetak Gol coba merangkum nasib miris penyerang bagus yang dikucilkan sebagai berikut. Joselu, Real Madrid. Joselu menjadi penyerang pertama yang terkucilkan sejak bergabung ke Real Madrid. Carlo Ancelotti lebih sering mempercayakannya di babak kedua sebagai super sub. Bomber Spanyol ini kalah saing dari dua penyerang muda yakni Vinicius Junior dan Rodrigo. Hebatnya, kesempatan itu bisa dibuktikan oleh Joselu dengan catatan golnya di musim ini. Dia berhasil melesakkan 8 gol dari 23 pertandingan yang dimainkan. Menurut Ancelotti, Joselu memang merupakan pemain yang sangat cocok untuk menjadi super sub. Pasalnya, dia punya mental dan kemampuan untuk memecahkan konsentrasi lawan di saat yang tepat. Di sisi lain, Joselu juga nggak mempermasalahkan status dirinya yang bukan menjadi pilihan utama. Anthony Martial, Manchester United. Real Madrid dan Manchester United nampaknya kompak dalam hal mengesampingkan penyerang bagus. Anthony Martial menjadi salah satu korban kekejaman taktik dari sang pelatih. Sejak musim 2020-2021 dirinya tersingkir dari persaingan penyerang Manchester United. Faktornya dilatar belakangi oleh menurunnya performa akibat cedera yang kerap melanda. Selain itu, Martial juga menyalahkan Jose Mourinho sebagai penyebab dari karir yang meredup. Dia bilang Mourinho nggak menghormatinya sebagai penyerang di setan merah. Pasalnya saat itu sang pelatih memintanya untuk mengganti nomor menjadi nomor 11. Akan tetapi Martial tetap ingin mengenakan nomor punggung andalannya yakni 9. Memphis Depay, Atletico Madrid. Mantan penyerang Manchester United yakni Memphis Depay juga merasakan hal yang serupa. Bomber asal Belanda ini menjadi penghuni abadi bangku cadangan Atletico Madrid. Sang pelatih Diego Simeone lebih mempercayai Antoine Griezmann dan Alvaro Morata di ujung tombak. Di musim ini saja, Depay baru memainkan 11 pertandingan di semua kompetisi. Diego Simeone mengatakan dirinya belum terkesan dengan performa sang bomber. Pelatih berkebangsaan Argentina ini menyebut akan terus menjadikan Depay sebagai pilihan ketiganya. Padahal Memphis Depay sempat memaksa Xavi Hernandez untuk menjualnya ke Atletico Madrid. Saat itu dirinya yakin bisa berkembang dan menjadi pilihan utama dari skuad Los Rojiblancos. Armando Broja, Chelsea. Armando Broja secara resmi dipromosikan ke skuad utama Chelsea di tahun lalu. Dirinya kembali ke Stamford Bridge setelah sempat menjalani masa peminjaman di Southampton. Sang pelatih Thomas Tuchel langsung mempercayainya bermain di laga debut kontra Everton. Pemain Albania itu akhirnya mampu mencetak gol pertamanya saat kemenangan 3-0 atas Wolves. Sayangnya faktor cedera parah menjadi hambatan Broja untuk berkembang. Dirinya bahkan sempat dirumorkan akan dijual pada bursa transfer musim dingin mendatang. Akan tetapi Mauricio Pochettino enggan melepasnya dan masih ingin mempertahankan Broja. Dia berjanji bakal memberikannya peran penting di periode keduanya bersama The Blues. Pochettino membeberkan faktor kebugaran menjadi alasannya jarang memainkan Broja. Pelatih Argentina ini bilang kalau cedera 10 bulan membuat performanya menurun drastis. Moiskin, Juventus. Juventus secara mengejutkan memulangkan Moiskin dari Everton. Bianconeri menjadikan bomber Italia ini sebagai pengganti dari Cristiano Ronaldo yang hengkang. Massimiliano Allegri sempat memuji Kean sebagai penyerang yang paling berpengaruh. Pelatih asal Italia ini memprediksi sang bomber mempunyai masa depan yang cukup cerah. Sayangnya perkataan itu gagal dibuktikan Allegri setelah Kean kalah saing dengan Dusan Vlahovic. Di musim ini saja dia baru bermain sebanyak 12 pertandingan di Serie A. Publik dari Allianz Stadium sempat geram dengan performa dan sikap buruk dari sang pemain. Allegri bilang jika Kean merupakan pemain yang malas karena sering datang terlambat saat latihan. Allegri juga secara terang-terangan mengakui kalau Moiskin sebagai beban di dalam skuad. Dia menyesal telah memulangkannya dan harus merogoh kocek sebesar 30 juta euro. Timo Werner, RB Leipzig.
Performa Timo Werner seakan menurun drastis pada periode keduanya bersama RB Leipzig. Sang pelatih Marco Rose lebih mempercayai Luis Openda mengisi sektor penyerangan. Hal itu bisa dibuktikan di mana Werner baru memainkan 12 pertandingan di berbagai kompetisi. Dari 12 pertandingan tersebut, nggak ada satupun laga yang bermain sebagai starting line up utama. Timo Werner pun dirumorkan merasa nggak betah dan ingin angkat kaki dari Red Bull Arena. Manchester United meminati jasanya karena belum puas dengan performa dari Rasmus Højlund. Akan tetapi sejumlah pundit melarang setan merah untuk menggait bomber Jerman ini. Dalam wawancaranya bersama Tim Talk, Marcel Reif mengungkapkan kalau Werner nggak punya bakat penyerang. Dia bilang kepindahannya ke Old Trafford akan membuat karir Werner semakin meredup. Louis Saha juga menyebut kalau sang bomber nggak cocok dengan skema permainan setan merah. Luka Jovic, AC Milan. Status sebagai pilihan terakhir juga dirasakan oleh penyerang AC Milan yakni Luka Jovic. Sebenarnya Luka Jovic didatangkan pada awal musim sebagai pelapis dari Olivier Giroud. Hebatnya Luka Jovic mampu menjadi senjata rahasia Rossoneri di ujung tombak. Dalam 4 pertandingan terakhir dia berhasil melesakkan 3 gol dan 1 assist. Sayangnya catatan tersebut masih belum bisa mencuri hati sang pelatih Stefano Pioli. Pelatih berkepala pelontos ini menilai jika peran dari Giroud lebih penting ketimbang Jovic. Namun Zvonimir Boban menyarankan kalau Pioli untuk terus mengandalkan Jovic. Legenda dari timnas Serbia ini menilai kalau Luka Jovic perlahan-lahan akan bisa menggantikan peran dari Olivier Giroud. Giovanni Simeone, Napoli. Giovanni Simeone seakan menyesal telah kembali ke Napoli di musim panas lalu. Anak Diego Simeone ini harus kalah saing dari Victor Osimhen yang lebih dipercaya untuk tampil. Osimhen sendiri sudah memainkan 18 pertandingan dan sukses mengemas 8 gol. Performa ini berbanding terbalik dengan Simeone yang baru memainkan 12 pertandingan saja. Walaupun jarang dimainkan, Simeone tampil bagus saat dipercaya bermain di Liga Champions. Terbaru dia berhasil mengantarkan Napoli lolos ke babak 16 besar. Simeone sempat mengungkapkan ingin menantang sang ayahnya di babak 16 besar. Sayangnya keinginan tersebut gagal diwujudkan karena Napoli akan berhadapan dengan Barcelona. Mario Balotelli, Adana Demirspor. Mario Balotelli sempat menunjukkan taringnya di awal musim bersama Adana Demirspor. Dari 5 pertandingan yang dimainkan, dirinya berhasil mengemas 3 gol. Sayangnya ketajaman Balotelli harus dipendam dalam-dalam setelah dirinya dipaksa absen karena cedera. Hal itu diperparah oleh kecelakaan mobil yang terjadi di bulan November lalu. Mobil yang dikendarai oleh Balotelli rusak parah akibat menabrak gerbang sebuah toko roti. Beruntung mantan penyerang Manchester City ini nggak mengalami luka berat yang berarti. Sebelum pindah ke Adana, Balotelli sendiri sempat hampir bergabung ke Persis Solo. Kaisang Pangarep selaku pemilik gagal mewujudkannya karena keuangan yang nggak mendukung. Stefano Lillipali, Timnas Indonesia. Nama terakhir sebagai penutup ulasan berbeda dengan nama pemain-pemain yang sebelumnya. Kali ini Stefano Lillipali harus gigit jari setelah dirinya kembali gagal membela Timnas Indonesia. Dari 29 pemain yang dipanggil untuk persiapan Piala Asia, Sintayong lebih memilih Dendi Sulistiawan. Coach Sintayong pun banyak dikecam akibat mengucilkan Lillipali yang sedang moncer bersama Borneo FC Samarinda. Sintayong menyebut kalau fisik Lillipali nggak memungkinkan untuk bermain di level Asia. Dia mengatakan kalau kebugarannya akan terkuras saat menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Namun pelatih Korea Selatan ini tetap memuji Lillipali sebagai penyerang yang berkualitas. Tommy Welly atau yang biasa disapa Bung Towel nggak setuju dengan pernyataan Sintayong. Dia bilang jawaban sang pelatih sangat nggak logis melihat performanya bersama Borneo FC. Lillipali berhasil mengantarkan skuad Pesut Etam untuk kokoh di puncak klasemen Liga 1. Itulah ulasan nasib miris penyerang bagus yang dikucilkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa bangkit dan membuktikan dirinya sebagai penyerang tajam di masa yang akan datang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.